Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bapak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kimia, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum mulai pelajaran hari ini, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Semoga kita walaupun dalam masa pandemi ini tetap semangat, masih tetap semangat pembelajaran daringnya ya, tetap sehat semua. Oke, sebelum kita mulai, apakah kalian mendengar minggu lalu ada berita tentang banjir di Melawi, yaitu di kabupaten sebelah hulu sungai di daerah Kalimantan Barat juga. Nah, ketika banjir itu terjadi, apa yang dilakukan PLN menurut kalian? Ya, betul. PLN mematikan gardunya atau mematikan aliran listriknya. Menurut kalian, kenapa itu bisa terjadi? Oke, Akbar, ada yang lain? Karena jika banjir, PLN khawatir aliran listrik yang terdapat pada genangan banjir dapat menyentuh warga. Ya, betul, Cindy. Jadi ketika banjir itu datang, PLN akan segera mematikan listriknya agar tidak menyengat orang lain. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa fenomena ini bisa terjadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis data hasil percobaan untuk membedakan daya hantar listriknya. Yang kedua, kita akan menganalisa fenomena yang terjadi di lingkungan sehari-hari dan menghubungkan dengan larutan elektrolit. Yang ketiga, menggolongkan larutan berdasarkan sifat daya hantar listriknya, apakah elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Dan yang keempat, tujuannya adalah melakukan percobaan uji daya hantar listrik dengan alat yang telah kalian buat dan kalian rangkai secara sederhana. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Setelah tujuan pembelajaran, kita akan mengingat pembelajaran sebelumnya dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat perbedaan antara campuran dengan larutan? Seperti gambar berikut. Larutan adalah campuran yang homogen, sedangkan campuran masih bisa dibedakan campurannya. Nah, ya, betul Cindy. Larutan adalah campuran yang homogen. Jadi kita tidak bisa membedakannya secara kasat mata. Sedangkan campuran apabila bersatu, kita masih bisa membedakan antara campuran satu dengan yang lainnya. Jadi kayak terbentuk lapisan seperti pada cairan berikut, yaitu ini adalah minyak dan air. Oke, sip. Oke, bagaimana dengan tugas Bapak minggu lalu? Ya, yaitu tentang alat uji coba. Apakah sudah siap? Alatnya siap, Pak. Oke, jadi Bapak harap alat uji cobanya bisa hidup dan bisa berjalan secara biasa. Kemudian jangan lupa LKPD sudah Bapak share di Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Itu juga harus sudah di-download ya. Nah, kalau semuanya sudah siap, persiapan kita sudah oke. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, ini semangat kalian harus tetap semangat ya dalam pembelajaran. Perhatikan slide berikut. Dari slide ini disebutkan bahwa larutan itu dibedakan menjadi dua berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ya betul, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan yang bisa menghantarkan listriknya. Nah, kemudian perhatikan rangkaian berikut. Sudah sesuaikah dengan rangkaian yang kalian buat? Ya, Bapak harap sudah sama ya. Jadi sama dalam artian bukan sama bentuknya seperti ini, tapi sama komponen-komponennya. Ada sumber listrik, ada lampunya, ada saklarnya, ada elektrodanya, dan juga ada kabel penghubung. Ya, kalau sudah oke alatnya, nah mari kita mulai uji coba sederhananya. Sebelum memulai, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kirim WhatsApp di WhatsApp Group atau juga bisa langsung di Classroom sambil kalian ketika lakukan uji percobaan sederhana. Itu jangan lupa LKPD-nya juga diisi ya. Ya, itu LKPD adalah tuntunan kalian dalam melakukan uji sederhana. Oke, kalau tidak ada
pertanyaan nanti Bapak cek Google Classroom atau WhatsApp-nya Bapak cek. Silakan mulai mengerjakan sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Iya, percobaannya sudah selesai, udah cukup ya waktunya. Gimana hasilnya, udah catat belum? Ya, baiklah. KPD jaga jangan lupa diisi ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai melakukan uji coba, siapa yang ingin volunteer untuk presentasi? Siapa yang bisa? Yang mau duluan? Ingat, yang pertama selalu dapat poin tambahan. Ada yang berminat? Oke, Shirley, silakan. Wow, tepuk tangan dulu untuk Shirley. Iya, baik sekali. Jadi penyajian datanya seperti itu ya. Ada yang berbeda hasil presentasinya? Ada yang berbeda? Oke, Bapak harap yang berbeda juga bisa maju nih, bisa memberikan. Siapa? Siapa, ada yang bisa? Cindy? Oke, silakan Cindy. Cindy ingin. Ini beda atau enggak? Oh, ada yang sama juga. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan yang saya pakai adalah larutan garam dan larutan gula. Berdasarkan hasil percobaan yang telah saya lakukan, pada larutan garam dihasilkan gelembung gas dalam jumlah yang banyak dan menyalakan lampu dengan terang, sedangkan pada larutan gula tidak menghasilkan gelembung gas dan tidak menyalakan lampu. Maka, berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kalian sudah menyimpulkan ya. Tadi udah ada beberapa yang sudah menyimpulkan. Ternyata larutan dibedakan menjadi 3 berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Jadi elektrolit kuatnya jika nyala lampunya apa? Terang, ya betul. Nyala lampunya terang. Kemudian kalau elektrolit lemah itu ada gelembung gas, tapi nyala lampunya tutup. Ya, memang kadang-kadang ketika tidak terjadi proses ionisasi yang sempurna, dia hanya bisa menghantarkan sedikit arus listriknya. Jadi nyala lampunya jadi redup. Dan juga yang ketiga ada larutan yang non elektrolit. Jadi tidak ada proses ionisasi, tidak ada gelembung gas tadi, sehingga tidak ada nyala lampu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kegunaannya? Ada yang bisa memberikan contoh kegunaan larutan elektrolit bagi kehidupan kita? Ada yang bisa? Oke, Taufik, coba apa? Kegunaan larutan elektrolit salah satunya sebagai pembangkit listrik, contohnya aki pada baterai kendaraan. Ya, air aki sebagai sumber listrik, betul juga Topik. Ya, paling masing-masing sudah punya kan ke kendaraan bermotor di rumah. Nah, kendaraan bermotor inilah memerlukan sumber listriknya. Dari tadi sumber listriknya berasal dari aki, kita sebut dengan aki tersebut. Jadi ada larutannya, itu juga larutan elektrolit. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, selain aki tadi, ada yang namanya larutan, ada namanya minuman isotonik. Nah, pernah dengar minuman isotonik? Itu kayak Maison, Pocari Sweat. Nah, siapa yang pernah minum? Nah, semuanya udah pernah minum ya. Jadi, itu kita minum saat kapan? Ya, saat kita berkeringat, kita kecapean, kita meminumnya. Untuk apa? Supaya apa? Mengembalikan tenaga kita, memberi segera tubuh kita ya. Jadi minuman isotonik itu ternyata adalah minuman mengandung elektrolit atau mengandung ion-ion, itu termasuk juga ke dalam larutan elektrolit. Nah, pernah dengar oralit? Siapa yang pernah diare? Ya, betul. Jadi oralit itu kita minum ketika kita terkena diare. Fungsinya sebagai pengganti cairan tubuh. Larutan oralit itu juga merupakan contoh elektrolit. Jadi banyak sekali ya kegunaannya larutan elektrolit ini. Oke, sampai di sini paham? Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mau refleksi dulu sedikit dengan kalian. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan, mengulang kembali, mengingat kembali
Tadi apa yang udah kita lakukan? Oke, gini silakan. Iya, ada yang lain? Tariasi, silakan. Oke, ada lagi yang lain nambahkan? Cindy. Iya. Bagaimana? Ya, betul. Jadi hal-hal itu sudah kita lakukan hari ini. Bapak harap jangan dilupakan yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat ya. Nah, besok jangan lupa laporannya, LKPD-nya diupload, dan juga video pembuatan langkah-langkah dari penyusunan rangkaian hingga pengujian diupload ya. Video batas waktunya 1 minggu, LKPD batas waktunya 1 hari dari sekarang, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran kita selanjutnya. Minggu depan kita pembelajarannya reaksi redoks. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.